Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarku anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita masih belajar di rumah, yaitu pendidikan agama Islam kelas 2. Tema kali ini yaitu tentang akhlak terpuji. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Apa saja di antara surat Al-Furqan dan surat Al-Isra ini, yaitu kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian kita akan membaca dengan tartil serta memaknai makna. Dan yang ketiga, menyajikan keterkaitan dengan hidup rendah hati dan hidup hemat serta hidup sederhana. Anak-anakku sekalian, membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sekali lagi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun ila akhiril ayah. Wa ati dzal qurba, kemudian dilanjutkan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabila wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro. Terjemahan surat Al-Furqan ayat 63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil mereka pun mengucapkan berkata-kata yang mengandung keselamatan. Kemudian surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat dan haknya kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hambur hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhannya. Anak-anakku sekalian, mufradat surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadu artinya dan hamba-hamba Ar-Rahman Maha Pemurah. Alladzina orang-orang yang yamshuna mereka berjalan ala di atas al-ardi bumi, haunan rendah hati, wa idza dan apabila khatabahum mengajak omong-omong mereka al-jahilun orang-orang jahil atau orang bodoh, qalu mereka berkata salama, yaitu keselamatan. Kemudian dilanjutkan yaitu mufradat surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wa ati dan berikanlah keluarga al-qurba yang dekat atau kerabat haqqahu haknya, wal miskina dan orang-orang miskin, wabna dan orang as-sabil yang dalam perjalanan, wala dan jangan
tubadzir, kamu memboroskan, tabziro, boros, inna sesungguhnya al-mubadzirina, orang-orang yang boros, kanu mereka adalah ikhwana teman asyayatin syaitan, wa kana dan ia adalah asyaitonu yaitu syaitan, li rabbihi yaitu kepada Tuhannya, kafuro yaitu ingkar. Intinya kita tidak boleh melakukan yaitu sifat mubazir, karena orang mubazir itu adalah temannya syaitan. Anak-anakku sekalian, kandungan surat Al-Furqan ayat 63 ajaran untuk memiliki sifat tawadu, yaitu rendah hati. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang rendah hati. Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati atau tawadu ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa taala, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala melarang sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah lah segala yang berhak untuk sombong. Semua makhluk termasuk manusia tidak boleh sombong ataupun angkuh, bahkan kategori lainnya adalah takabur. Manusia tidak boleh sombong, karena di saat manusia melakukan kesombongan, apalagi kesombongannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantaslah sebagai manusia menyombongkan kepada Tuhannya. Kemudian anak sekalian, kandungan Quran surat Al-Isra yaitu ayat 26 sampai 27, larangan menghambur-hamburkan harta. Perintah untuk memberikan haknya kepada keluarga terdekat, orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Siapa di antaranya? Yaitu keluarga terdekat, paman kita, atau tetangga kita, atau saudara-saudara kita yang lainnya. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, ibnu sabil. Jadi kita kalau hendak memberikan yaitu bantuan untuk memberikan haknya kepada orang lain, maka salah satunya adalah keluarga terdekat, orang miskin, dan ibnu sabil. Larangan berperilaku boros. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita melakukan foya-foya atau dalam keadaan boros, secara tidak langsung kita sudah termasuk golongan temannya syaitan. Anak-anakku sekalian, sifat tawadu atau rendah hati. Sikap tawadu atau rendah hati, sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang tawadu berkeyakinan bahwa kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Derajat orangnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rendah hati disukai banyak orang dan lebih dekat kepada kesuksesan. Contoh, mendengarkan nasihat guru ketika pelajaran di kelas. Lawan tawadu yaitu angkuh, sombong, takabur, atau tinggi hati, besar hati, merasa tinggi, merasa besar, orang lain dianggap tidak besar atau tidak ada apa-apanya. Maka kita dilarang untuk mempunyai sifat angkuh, sombong, ataupun takabur atau tinggi hati.
kita diperintahkan untuk mempunyai sifat tawadu atau rendah hati. Sikap ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar seorang muslim selalu senantiasa memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Anak-anakku sekalian, kemudian kita juga diperintahkan untuk selalu senantiasa, yaitu mempunyai sifat tawadu, agar kita selalu senantiasa disenangi oleh orang lain, kemudian disenangi oleh saudara kita, bahkan oleh orang tua kita. Dengan sifat tawadu ini, orang lain pun akan selalu senantiasa melakukan kebaikan kepada kita. Kita melakukan sifat tawadu, rendah hati kepada orang lain, maka insya Allah orang lain pun akan melakukan yaitu kebaikan kepada kita dan tidak mencemoohkan, mengusik. Sifat hemat dan sederhana. Hemat artinya berhati-hati dan tidak boros, tidak menghambur-hamburkan atau tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Contohnya, hemat dalam menggunakan air dan listrik, gemar menabung. Sedangkan sederhana, bersahaja dan tidak berlebihan. Contohnya, makan dan minum secukupnya. Orang yang hemat intinya adalah dia tidak boros, tidak menghambur-hamburkan harta yang berlebihan. Kemudian, orang yang hidup sederhana, tidak berlebihan, bersahaja apa adanya, dan tidak memamerkan apa yang ia miliki. Contohnya, makan dan minum secukupnya. Walaupun banyak makanan dan minuman yang mungkin bisa kita beli dengan uang kita atau dengan harta kita, namun orang yang mempunyai sifat sederhana memakan dan meminum makanan dan minuman secukupnya, tidak berlebihan, tidak memamerkan kepada orang lain. Karena orang yang mempunyai sifat sederhana, dia akan selalu senantiasa tawadu, merasa bahwasanya harta yang ia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum Ustadz akhiri, Ustadz akan mempersembahkan yaitu tontonan atau film yang terkait dengan materi yaitu hidup sederhana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik, mari kita ikuti cerita kali ini. Cerita kita mengisahkan seorang pemimpin yang mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau merupakan keturunan sahabat Nabi yang mulia yang juga seorang khalifah. Kesederhanaan hidup Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berkuasa. Namun, Umar yang masih hidup muda sangat sederhana. Hal ini sangat berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain yang hidup dalam kemewahan. Sifat sederhana dan tidak serakah inilah yang dikuasai oleh khalifah saat itu, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Akhirnya, ketika Sulaiman bin Abdul Malik sakit-sakitan, beliau menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Umar bin Abdul Aziz yang ditunjuk bukannya girang, beliau malah menangis sekeras-kerasnya karena sedih. Umar bin Abdul Aziz menangis karena membayangkan betapa beratnya tanggung jawab menjadi seorang pemimpin negara. Suatu ketika, saat beliau telah diangkat menjadi khalifah, datanglah seorang ulama untuk mengunjungi beliau. Ulama tersebut bernama Salamah bin Danar. Beliau adalah sahabat khalifah sejak dulu. Tak kala mendekati sang khalifah, beliau terkejut karena melihat perubahan fisik beliau. Badan beliau kurus,
serta memperlihatkan keletihan yang luar biasa. Akhirnya, Salamah bertanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Mengapa badan Anda menjadi sedemikian rupa, wahai Khalifah? Bukankah dulu wajah Anda tampan dan kulit Anda halus?" Khalifah pun menjawab, "Begitulah, aku memang telah berubah." "Lantas, apa yang menyebabkan Anda berubah? Padahal Anda menguasai seluruh kekayaan dan Anda adalah seorang pemimpin bagi umat Islam," tanya Salamah lagi. Mendengar pernyataan itu, tiba-tiba saja Khalifah Umar menangis. "Ingatkah Anda tentang suatu hadis dari Nabi kita yang pernah Anda bacakan kepadaku sewaktu di Madinah, wahai Abu Azim?" Ujar Khalifah Umar, "Saya telah menyampaikan banyak hadis, wahai Khalifah. Hadis manakah yang Anda maksud?" tanya Salamah. "Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah," jawab Khalifah Umar. "Benar, aku masih mengingatnya. Bunyinya begini. Saya telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian terhampar rintangan yang terjal, sangat berbahaya. Tidak ada yang mampu melewatinya dengan selamat kecuali orang yang kuat," jawab Salamah. Mendengar hal tersebut, makin keraslah tangisan sang khalifah. "Apakah Anda sudi menegurku, wahai Abu Azim? Bila aku berhela-hela dalam mendekati rintangan yang terjal tersebut sehingga aku dapat melewatinya, karena aku khawatir jika aku tidak akan berhasil," tanya sang khalifah lagi. Salamah pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum karena keluhuran akhlak pemimpinnya. Pada saat lain di waktu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang bekerja larut malam di kantornya. Tiba-tiba, pintunya diketuk orang dari luar dan terdengar ucapan salam. Khalifah pun membalas ucapan salam tersebut lalu mempersilahkan orang tersebut masuk. Ternyata yang datang adalah salah seorang putranya. "Wahai anakku tercinta, ada keperluan apa malam-malam begini?" tanya Khalifah. "Wahai ayah, aku datang ingin mendiskusikan suatu urusan denganmu," jawab putranya. "Apakah urusannya ada hubungannya dengan negeri ini atau urusan pribadi semata?" tanya Khalifah lagi. "Wahai ayah, ini adalah urusan pribadi." Mendengar jawaban putranya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun segera mematikan lampu sehingga ruangan itu menjadi gelap. Putranya heran melihat hal ini, lalu bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa engkau mematikan lampu?" "Anakku, minyak pada lampu ini dibiayai oleh uang kas negara. Jika aku menggunakannya untuk keperluanku pribadi, aku khawatir di hari kiamat nanti rakyatku akan menuntutku akan lampu ini." Terkejutlah sang anak mendengar jawaban ayahnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adil tidak mau sedikit pun menggunakan harta yang bukan miliknya untuk keperluan pribadinya, karena beliau sangat takut akan pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Adapun dalam masa pemerintahan beliau, umat Islam mengalami masa keemasan. Rakyat hidup makmur dan sejahtera. Sampai-sampai Baitul Mal negara kesulitan mencari fakir miskin untuk disantuni. Ini adalah buah dari akhlak beliau sebagai khalifah yang melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya.